Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Ya penikmat pengawas cabang dinas pendidikan pada Ibu Tengah, Ibu Putranda Tati Rusliana MPD, yang kami hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru baik yang ada di ruang multimedia maupun yang ada di kantor guru. Marilah pada kesempatan ini tiada henti kita memuji pada Ilahi Rabbi, karena hanya berkat rahman dan rahimnya pada kesempatan ini kita masih diberi kasih sayang dalam bentuk kesehatan dan sarasan, sehingga bisa melaksanakan tatap muka pertemuan dengan Ibu pengawas kita tadi dalam rangka untuk peningkatan rapat mutu sekolah dan juga persiapan PKG tahun 2020. Langsung duduk secara bergerombol. Inilah tugas kita, terutama dari tim Satgas Ketertiban. Itu yang pertama berkaitan dengan tatap muka yang bertahap ini. Yang berikutnya kami sampaikan, ini juga puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beberapa waktu yang lalu bantuan untuk SMA campur darat yang berupa peralatan komputer juga sudah sampai di sekolah. Dan alhamdulillah, di samping ada bantuan RKB 2 ruang jadi 3 ruang, kemudian yang nilainya itu sekitar 443 juta lebih, kemudian untuk rehab 3 ruang menjadi 4 ruang nilainya 369 juta lebih, kemudian untuk peralatan komputer nilainya 198 juta lebih sedikit, itu berupa barang. Sekali lagi kita wajib bersyukur. Untuk komputer kita juga hat-trick 3 tahun berturut-turut kita juga mendapatkan bantuan komputer. Kemudian juga berkaitan dengan hari itu pula, besok hari Kamis tanggal 8 salah itu, yang kita juga bersyukur lagi kita memulai untuk memasang kap RKB maupun rehab. Nah, karena kita orang Jawa ya tetap menggunakan orang Jawa, tetap bersyukur, ditandai dengan rasa syukur dan juga potong tumpeng dan bujeng biar semakin kuat gitu. Yang terakhir, ini informasi sederhana, tetapi juga perlu mengerti agar seandainya ada pihak luar yang bertanya, itu kita bisa mengetahui keadaannya. Kita mendapat PIP tapi dari partai, Pak. Kita tidak tahu menahu. Ada 15 anak mendapat PIP dari partai. Cuma permasalahannya dibanding yang telah kita terima dari tahun sebelumnya yang jumlahnya 600 lebih tiap tahun, kita hanya 15 ini, tapi ribetnya bukan main. Sepertinya mereka kan sudah merasa memberi, memaksakan kehendak. Pokoknya ditandatangani wonten kepala sekolah wewenang BNI cair. Padahal prosesnya tidak pokoknya. Harus ada pengantar, dan pengantar dari sekolah itu juga mencantumkan nomor rekening anak. Sementara kita tidak tahu berapa nomor rekeningnya, tapi mereka pokoknya wewenang BNI cair itu. Nah, karena itu inilah permasalahannya. Sama sekali kita bukan untuk, mungkin ada beberapa wali murid yang menyatakan sekolah menghambat, sama sekali tidak menghambat. Jadi misalkan nanti ada pertanyaan dari wali murid yang mendapat tidak cair-cair, sekolah sama sekali tidak menghambat. Justru saya merasa berterima kasih, murid saya ada yang ngopeni, ada ikut membantu.
saya titip pada panjenengan, baik yang ada di ruang multi ini maupun yang ada di ruang guru. Seandainya ada pertanyaan, kita bisa menjawab. Berarti kita ini kompak. Apa yang kita sampaikan ini semua adalah demi untuk kepentingan anak-anak kita semua. Ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di luar apa yang nanti didahulukan oleh Bu Teti. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan Ibu bisa memahami sehingga bisa nanti menjawab secara tepat apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak luar. Sebab yang dapat tidak hanya dari campur darat saja, dan juga ada yang dari pakel, ada yang dari musuki dan sebagainya. Ini pemahaman kita. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan nanti akan dipandu oleh Bu Teti membawa manfaat dan akhirnya membawa kemajuan pada SMA Negeri 1 Campur Darat ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini nanti kami akan menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah masalah rapot supervisi mutu sekolah, ya, untuk pendidikan yang kaitannya dengan belajar dari rumah. Karena sebenarnya kita masih diperbolehkan untuk mengadakan pembelajaran dari rumah. Apalagi pemerintah dengan sekuat tenaga juga berupaya untuk membantu walaupun hanya berupa pulsa, ya, kepada siswa-siswi seluruh Indonesia, kepada bapak ibu guru seluruh Indonesia. Berapa itu biayanya? Tidak bisa kita. Yang pertama tadi adalah keterlaksanaan BDR kaitannya dengan rapat mutu. Rapat mutu tetap 8 SLP. Kemudian BDR ditambah ini kegiatan BDR belajar dari rumah. Kemarin ya alhamdulillah SMA Campur Darat itu kalau dilihat rapat mutu secara nasional maupun secara kabupaten itu juga sudah keluar. Ya. Campur Darat di sini untuk Tulungagung berada di urutan ke-4. Malah SMA Kedung Waru itu berada di urutan ke-5, Bapak Ibu. Ini PR saya, ya, karena salah satu tugas atau sekolah binaan saya adalah SMA Kedung Waru. Rapat mutu bisa dikatakan penting tidak penting, tapi bagi saya penting, Bapak Ibu. Karena apa? Rapat mutu itu bisa terlihat secara nasional, terbuka. Bila ada orang ingin melihat Kabupaten Tulungagung, mana sih sekolahnya apa saja, nilainya seperti apa, mutunya seperti apa, kan terlihat. Ya, tertinggi adalah SMA Ngulut, Bapak Ibu. SMA Ngulut itu nilainya 6,78, kemudian SMA Gundang 6,77, kemudian SMA Katolik 675, SMA Campur Darat 6,62, SMA Kedung Waru 6,57, kemudian Pakel 6,56. Sementara rata-rata kabupaten itu 6,56. Campur Darat sudah di atas rata-rata. Provinsi 6,55. Nasional 6,57. Masa pandemi begini ini bagaimana proses pembelajaran yang terbaik. Nah, itu kegiatan yang inovatif itu dibutuhkan, terutama yang muda. Saya mendorong yang muda, bukan berarti yang tua tidak. Yang tua seandainya itu dilakukan, waduh luar biasa. Ya, yang muda yang jangkauannya masih panjang itu harus diasah terus. Begitu berhenti panjenengan, ya begitu baru saja diangkat sebagai PNS sudah malas, ya sudah terus, dan panjenengan semakin tertinggal nanti. Baru CPNS, baru PNS langsung aktif.
ya tidak bisa diam, karena perkembangan itu sangat cepat sekali. Ini kaitan dengan mutu. Memang dalam hal ini guru memang dituntut ekstra. Kalau kemarin dalam zona nyaman saja, tapi di sini sekarang guru itu dituntut untuk berpikir bagaimana saya bisa menampilkan proses pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Tuntutan pemerintah tidak muluk-muluk sebenarnya Bapak Ibu, yakni bisa membuat siswa bahagia, happy dalam kondisi begini ini. Sementara pemerintah juga mengatakan kurikulum bukan target utama untuk dituntaskan. Walaupun dengan demikian bukan berarti kita lengah-lengah Bapak Ibu. Kalau kita bisa melebihi target, kenapa tidak? Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Ya, walaupun pemerintah tidak menuntut kurikulum tidak harus tuntas, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa menuntaskan bahkan lebih, mari kita laksanakan ya, untuk bekal anak didik kita nanti. Dan ini yang harus kita tekankan adalah kedisiplinan, kejujuran, baik hati, ya, tidak sombong, hal yang sifatnya karakter, itu tanggung jawab. Nah, yang kedua, penilaian kinerja guru. Ya, saya minta nanti semua dinilai, baik itu yang PNS maupun yang non PNS. Dan saya nanti minta kepada wakil kurikulum untuk membuat laporan pada awal Desember. Saya kira awal Desember itu sudah selesai PKG-nya, penilaian kinerja guru. Saya nanti minta laporannya semua, nilai harus disesuaikan. Seandainya Bapak Ibu memang nilainya amat baik, harus konsekuen. Konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus punya alat peraganya, harus punya atau alat pelajarannya apa. Karena PKG itu nanti dipakai juga untuk mengisi SKP. Nanti PKG itu dipakai untuk naik pangkat, PKG, SKP, sinkron semua untuk naik pangkat. Ya, harus. Ya, nanti saya minta sampelnya, salah satu sampel yang guru muda maupun guru madya, ya, satu-satu saja sampel penilaiannya. Supervisinya maksud saya, supervisi itu kan ada lembaran supervisi itu. Nah, ada lagi kasus di samping tadi tanda tangan, apakah Bapak Kepala Sekolah ikut jadwal. Nah, supervisi ini juga sangat penting Bapak Ibu. Jangan-jangan nanti responden mengatakan saya tidak pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Nah, otomatis itu juga menjatuhkan nilai kepala sekolah. Minimal supervisi pembelajaran itu 2 kali. Ya, paling tidak 2 kali kepala sekolah itu mengadakan supervisi, walaupun supervisi itu dilaksanakan tidak harus kepala sekolah, karena Bapak Kepala Sekolah ini menunjuk tim. Saya kira itu Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, intinya saja. Apabila ada pertanyaan monggo silakan. Kalau ada pertanyaan. Ini mengenai mutu terlebih dahulu. Ya, ini kan ada beberapa sekolah mungkin yang tidak terkondisikan, yang akhirnya terlambat dan sebagainya, ada keluar nilai. Itu kan masalahnya ada di satunya sarana dia amburadul. Kemudian ini mau ditambah lagi pelaporan BPR, ya di mutu itu kan ada di KRP ya. Itu nanti mungkinkah itu masuk ke
BRP. Masalahnya pemasangan itu perubahan itu lama sekali tuh. Jadi mau masukkan ya tunggu sampai 24 jam. Begitu apa bisa online langsung masuk. Begitu bisa online langsung masuk. Itu kayak membuat apa ya? Membuat tenaganya itu ya terkuras habis dalam menyelesaikan karena menunggu 24 jam itu. Ya. Tidak bisa Bu, tidak bisa. Jadi di sini ditutup, besok di sini buka hanya beberapa menit tutup lagi gitu Bu. Itu ya masalahnya ya seperti itu. Ya kemudian di sekolah lain ya operatornya ya juga gitu. Masalahnya seperti itu. Kemudian itu yang pertama Bu ya Pak. Kemudian untuk kinerja tadi saya mendengar ada kinerja. Kinerja yang dimaksud di sini yang seperti apa? Apakah yang kita masukkan tiap hari itu di kinerja? Saya juga tidak tahu itu kelanjutannya bagaimana. Dulu kan ada ancaman dari cabang dinas. Kalau tidak melakukan kinerja tidak bisa PAN. Nyatanya Bu, meskipun tidak pakai itu hanya serit gitu aja bisa. Itu ya, kinerja. Kemudian ada lagi Bu, mungkin titipan. Dulu kan sumber-sumberkan harus ini kaitannya kalau tidak masukkan ini dipotong. AGLD Bu, ya, mungkin sampai sekarang kan tidak ada keputusannya. Terus undang-undangnya masih banyak. Jadi saya ngomong kadang-kadang ya malu dengan teman-teman Bu, karena memang ada edaran itu ada, edaran itu jelas ada, tersampaikan ke sekolah, harus disampaikan ke teman-teman bapak ibu. Tapi nyatanya itu kayak apa? Jangan buat mainan. Maksudnya kalau lewat daerah ini katanya dengan ini. Kalau tidak gini ya, tidak bisa ya itu kan ya jelas. Tapi sekarang kan tidak. Edarannya ini ternyata tidak seperti itu. Itu membingungkan juga di lapangan seperti itu. Berikutnya kinerja mutu tadi, kemudian supervisi Bu. Untuk supervisi, kalau dilakukan 2 kali itu dalam 1 semester atau 2 semester. Iya, ada itu ya. Jadi kan makanya ada formatif, ada sumatif. Jadi dalam 1 tahun itu hanya formatif, kemudian ada sumatif. Itu dia untuk supervisi. Artinya yang dikatakan 2 kali tadi adalah formatif dan sumatif. Berikutnya untuk PKG. PKG memang ada tim di sini, ada tim, kemudian ya aplikasinya ya kita buat sedemikian rupa menyamai yang aturannya, kemudian tentang apa itu deskripsi dan sebagainya yang juga kita buat yang ditulis tangan itu Bu, karena dulu saya pernah dengar ada yang dimarahi karena diketik copy paste tidak boleh, itu dari Bu Maria mengatakan itu harus ditulis tangan ini dan seterusnya. Di sini sudah dilaksanakan seperti itu. Kemudian untuk nilai ya sudah kita laksanakan sesuai dengan pangkat dan sebagainya, itu kan sudah ada patokannya. Jadi aplikasi yang kita buat itu ya kita sesuaikan dengan golongannya. Golongan ini harus begini, golongan ini harus begini, itu sudah disesuaikan. Berikut untuk laporannya Bu. Laporannya itu kan tadi ada 2, betul Bu ya. Untuk pengawas, 1 adalah laporan kolektif, iya Bu ya. Nilai kan itu kemudian saya minta sampel ya. Jadi kan 2, sampelnya kan ya per orang atau per mapel? Satu saja. Oh 1 saja. Atau 2, yang 1 mungkin sebelumnya. Oh betul. Itu sementara itu.
Matur nuwun Pak Hendy. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mutu. Memang kemarin itu saya begitu masuk ke pengawasan langsung diajari oleh Pak Agus. Kebetulan teman-teman ini yang di bawah bimbingan Pak Agus ini langsung mengenal ya. Salah satunya binaan Pak Agus ini adalah SMA Campur Darat. Ya beruntung ya, seandainya itu kita tidak dibina oleh Pak Agus ya terlantar satu ngaku. BDR ini nanti untuk mutu ini memang LPMP yang mengelola. Untuk BDR itu nanti tambahan dari LPMP sendiri Pak. Jadi seperti apa aplikasinya, karena kita tahu aplikasi itu sebentar berubah begitu Pak. Nah itu harus kita mengikuti memang ya, sebentar berubah. Kemarin tuh Juli ada perubahan, Agustus sudah ada perubahan lagi. Nah seperti itu yang kemarin. Kemudian saya akan dimintai tolong SMA Arjotangan. SMA Arjotangan minta tolong, akhirnya saya tanya ke LPMP yang ditunjukkan, coba Bu ini dibuka ini, ternyata tidak bisa juga. Akhirnya tetap berjalan, walaupun sampai tanggal 1 Oktober itu deadline-nya, tapi tidak bisa diproses gitu. Karena LPMP ngomongnya begitu saja, seolah-olah ya sudah bisa berjalan, ternyata nggak bisa begitu. Ya, jadi ya ketika kita mendapatkan tugas, ya itu kita laksanakan saja sesuai aturan-aturan yang ada saja. Seandainya nanti ada kendala-kendala, ya itu ya seperti itu kita terima saja, nggak usah kagetan gitu loh. Ya, kita nggak usah kagetan. Ya, apa yang terjadi ya kita ikuti saja. Nanti kalau ada perubahan aplikasi lagi, ya kita ikuti saja. Karena baru saja aplikasi diluncurkan sudah ada yang baru lagi, ya, seperti itu. Kemudian PKG ini kan kaitannya dengan supervisi, ya seperti penilai kinerja guru. Otomatis tim ini nanti sebagai wakil dari Bapak Kepala Sekolah melaksanakan supervisi sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Masing-masing Bapak Ibu guru wajib menyiapkan RPP-nya. Seandainya Bapak Ibu itu mengajar dalam satu waktu itu dinilai itu hanya 25 menit, sesuaikan RPP-nya. Jangan RPP yang 6 kali pertemuan itu yang disodorkan kepada supervisor, jangan. Yang diberikan itu adalah RPP pada saat Bapak Ibu tampil sebagai guru yang dinilai. Nah itu nanti saya minta supervisinya itu apa saja yang Bapak Ibu nilaikan, RPP-nya juga dilampirkan ya. RPP yang dipakai untuk menilai itu ya, pokok perangkat yang dipakai itu seperti apa juga dilampirkan, satu paket itu ya, satu paket. Sehingga akan nampak oh ini nilainya amat baik, RPP-nya seperti ini, media pembelajarannya juga lengkap dan sebagainya, itu akan nampak di situ. Oh ini baik seperti ini. Itu tentang PKG dan supervisi. Kenapa tadi saya katakan minimal kepala sekolah itu melaksanakan supervisi 2 kali itu ya, yang nilainya optimal nanti ya itu 2. Boleh nggak Bapak Ibu menulis 0? Ya silakan, tapi itu akan menjadikan kepala sekolah. Boleh nggak Bapak Ibu menyebutkan 1? Boleh, tapi nilainya tidak optimal. Boleh saja, semuanya boleh. Makanya kemarin rata-rata saya lihat kepala sekolah kinerjanya itu rendah begitu, karena kesalahan-kesalahan Bapak Ibu guru responden itu mengisikan itu, memilihnya itu salah. Kalau aku di supervisi cuma 1 kali kok, aku nggak tahu, nggak pernah di supervisi, akhirnya dipilih yang tidak pernah. Aku yang menyupervisi Pak Hendri bukan kepala sekolah kok. Nah, punya pemikiran lagi beda. Padahal itu Pak Hendri itu adalah tugas dari Bapak Kepala Sekolah, begitu loh.
Ya, jadi harus dipahami seperti itu. Jangan sampai nilai-nilai yang Bapak item-item yang Bapak pilih itu justru menjatuhkan kinerja kepala sekolah. Padahal kepala sekolah tidak seperti itu. Dan itu memang sebenarnya semacam itu. Nggak ada kepala sekolah yang membuat roster itu, nggak ada, kecuali swasta yang gurunya ada beberapa. Ya pasti diserahkan kepada wakil kepala sekolah. Tapi itu tanggung jawab dari Bapak kepala sekolah karena tanda tangannya itu. Tanpa ada tanda tangan dari Bapak kepala sekolah nggak payung itu roster itu. Seperti itu. Nah kadang-kadang teman-teman yang udah paham ini, makanya ini saya sampaikan paham. Dia hanya melihat luarnya saja begitu, nggak tahu regulasinya, nggak ngerti, nggak kurang paham tentang regulasinya. Apapun yang dikerjakan wakil kepala sekolah itu semua sepengetahuan kepala sekolah. Nggak ada yang di luar, kecuali kalau tertentu saya tentang supervisi. Yang ketiga itu kinerja. Kinerja di AGLD. Kinerja sebagai syarat, sebenarnya bukan syarat ya Bapak Ibu, itu wajib, semuanya wajib mengisi. Seandainya Bapak Ibu itu akan naik pangkat, kalau kinerjanya tidak diisi, pasti disuruh mengisi. Walaupun mungkin diisi satu, akhirnya sudah on, nah dianggap on, tidak mau diisi sitok, ya janganlah Bapak Ibu. Coba kita biasakan untuk tertib. Nah, kita sendiri disuruh tertib nggak bisa, apalagi siswa. Itu aja berpikirnya. Sebelum kita menuntut siswa tuntutlah diri sendiri. Tuh, kalau bisa dikerjakan terus rutin kinerja untuk yang bagi PNS, KJPN. Untuk yang non PNS tidak wajib karena itu pakai NIK. AGLD juga demikian. Kalau punya boleh diupload. Ya, kalau punya absen itu kan masih belajar kita. Nanti kalau benar-benar itu dilaksanakan terhubung dengan dapodik, bisa berbahaya. Sudah masuk dapodik? Oh begitu. Oh ini GTK juga ya. Itu. Jadi itu makanya harus kita laksanakan kinerja. Jangan begini ya Bapak. Contohnya tadi saya katakan kurikulum. Pemerintah hanya tidak mengatakan bahwa kurikulum jadi target utama untuk tuntas. Kalau kita bisa menuntaskan, kenapa tidak? Gitu loh. Jangan leha-leha. Kalau bisa ya kita kerjakan sepenuh jiwa, sepenuh hati untuk membawa siswa kita untuk menjadi yang terbaik. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu nanti terimbas pada siswa. Siswa juga perlu kreativitas. Coba kalau Bapak Ibu itu mengajar dengan kreativitas, siswa kan juga kreatif nantinya. Ya, membuat ini, membuat itu, pakai ini, pakai itu, pakai IT dan sebagainya, kan kreatif akhirnya. Nah seperti itu, imbasnya seperti itu tidak terasa. Padahal itu ya itulah. Apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada siswa. Tidak mungkin nanti kepala sekolah mau supervisi itu kan dia lama, tugas lain kan masih banyak. Ya. Terus di sini kami itu kan sebenarnya bukan wakil beliau membuat supervisi, tapi beliaunya itu mendelegasikan tugasnya itu ke kami itu. Ya. Kan gitu Bu ya. Jadi kan bukan wakilnya, saya bukan kepala sekolah ya. Nah, pemikiran seperti ini loh yang jadi salah kaprah itu. Sepertinya tadi membuat jadwal. Nah, Bapak kepala sekolah tidak pernah membuat jadwal yang membuat bangga kurikulum. Akhirnya ditulis kepala sekolah tidak pernah membuat jadwal yang membuat kurikulum. Jangan begitu Bapak. Ketika tim penilai kinerja guru itu dibentuk, otomatis tim itu diberi wewenang oleh Bapak Kepala Sekolah. Sekaligus itu adalah bentuk supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Bukan wakil. Bukan.
karena Bapak Kepala Sekolah sudah membentuk tim tadi. Jadi tidak harus semua guru itu di supervisi kepala sekolah, tidak. Tim ini adalah ya, kan ada beberapa guru mungkin guru senior itu semuanya kepala sekolah, itu tergantung sekolahnya masing-masing lah. Gitu. Tapi yang jelas ketika tim itu dibentuk dan mendapatkan mandat dari kepala sekolah, otomatis itu yang melakukan adalah kepala sekolah, bukan Pak Hendri. Itu Bu ya, ini masih ada. Apalagi? Masih khusus itu. Ya. Bu, untuk yang tadi Bu ya, tadi ada kepala sekolah, akhirnya apa nilainya turun itu Bu ya. Itu apa tidak ada kuncinya Bu ya? Dari pertanyaan kuesioner di KRP itu tidak ada kuncinya Bu. Kalau mau menginginkan nilai segini, jawabannya harus gini, tidak ada Bu ya. Kemarin saya itu mencoba, karena saya melihat ada beberapa kepala sekolah itu nilainya rendah. Kenapa sih? Apa sih masalahnya? Saya mencoba, dan itu nilai ternyata tersebar, tidak dalam satu fokus. Kepala sekolah tidak menyebar, bisa di standar proses, standar penilaian. Iya, ada itu. Oke, ada itu semuanya kepala sekolah. Dan itu kita tidak tahu. Ya, tidak ada rumus yang jadikan sumber kepenak nama EDW. Memang itu rahasia di sana. Ya. Itu rahasia yang membuat itu supervisi itu. Item-item itu dia punya nilai tersendiri begitu. Ya, kita nggak tahu. Hanya saya melihat saja. Coba contohnya itu kasus yang nyata. Ya, kasus yang nyata bahwa kepala sekolah tidak ikut serta membuat jadwal pelajaran. Setelah diklik, perubahannya signifikan Pak Irfan. Diklik yang dimana kepala saya diubah, semula tidak ikut diubah menjadi ikut, perubahan signifikan. Nah, nilainya seperti apa saya tidak tahu. Jadi pilihan-pilihan itu memang rahasia di sana. Kalau kita tepat, misalkan laporan keuangan misalkan, itu 1 tahun berapa kali. Kalau yang benar berapa begitu ya nilainya bagus. Kalau tidak benar ya lebih rendah lagi. Kan itu ada nilai-nilai stratanya. Kadang-kadang yang dia tahu siswa itu guru yang dia tahu, kepala sekolah hanya 1 kali melaporkan misalkan ya, laporan keuangan. Kadang-kadang enggak ya, aku orang tahu ya, kepala sekolah tidak pernah menyampaikan ya. Jangan seperti itu namanya sekolah. Bapak Ibu tidak punya rasa nasionalisme, saya istilahnya begitu. Jangan ngejoknya sekolahnya dewi. Itu ada lagi? Sabar gitu. Iya.